Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba siapa? Rehan, pimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita untuk belajarnya akan cepat mudah dipahami. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasional. Lagu apa, Nana? Indonesia Raya? Apa Garuda Pancasila aja? Ya, berdiri, Nak. Ya. Bapak akan memberi aba-abanya, ya. Nanti dulu, sabar, nah ya. Yang semangat, nah ya. Hitungan ketiga, nanti kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, lah pendukungmu. Ia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Silahkan duduk lagi, ya. Hari ini siapa yang nggak masuk, Nak? Iksan. Masih sakit apa? Kemarin kakinya masih kena knalpot. Ya. Malah main bola, kakinya padahal sakit katanya kena knalpot. Ya. Ya, kalau masih sakit, Nak, kalau fisik kita sakit, ya, diobati, terus kita perlu istirahat. Ya. Semangat, Nak. Apalagi tadi kita sudah makan bersama, ya. Nah, coba Anak perhatikan di sini, ya, di papan tulis sudah terlihat di layarnya, itu judulnya berpikir komputasional. Kalian bisa lihat, ya. Kemarin sudah kita pengenalan tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya, kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita lanjutkan masih dalam konteks coding dan KA, itu ada materinya berpikir komputasional, ya. Lanjut. Apa sih berpikir komputasional itu? Ya, yaitu kemampuan manusia dalam berpikir secara teratur, logis dan sistematis. Jadi maksudnya begini, Nak. Berpikirnya secara teratur, sistematis, berurut, dan logis. Harus
sesuai dengan logika. Ya, itu kita berpikir komputasional. Jadi semacam berpikirnya cara kerjanya komputer, tapi kita tidak sama, nak. Maksudnya kita disiplinnya, berurutnya, teraturnya, namanya sistematis dan sesuai dengan logika, masuk akal. Ya, itu pengertian berpikir komputasional. Ya. Nah, dalam berpikir komputasional ini ada 4 metode. Ya, 4 cara. Ya, dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kalian dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari nanti ya. Yang pertama ada dekomposisi. Ya. Yang kedua dengan berpikir komputasional, yaitu dengan cara metode pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat berpikir algoritma. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Ya, nah, kalian simak, kalian pahami. Ya, itu nanti ada di akhir cara berkelompok, nanti ada tugasnya. Ya. Nah, yang pertama, dekomposisi itu pengertiannya kemampuan mengurai atau membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contohnya, nak, setiap hari kalian kebagian ada piket kelas kan? Ada yang apa? Nyapu, ada yang ngepel, ada yang bereskan apa lagi, ada yang membersihkan debu. Nah, ini membagi tugas. Coba kalau sendirian. Ya. Jadi membagi tugas yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Kamu bagian nyapu, kamu bagian ngepel, kamu bagian beres-beres buku, kamu bagian bersihkan debu. Nah, itu, nak, yang dimaksud dekomposisi. Kemudian yang lebih tinggi lagi, membuat game dengan membagi tugas menjadi ada yang desainnya, desain karakternya, ada yang logika permainannya, dan ada tampilan antar mukanya. Ini yang lebih tinggi lagi, yaitu dekomposisi. Ya. Kemudian selanjutnya, pola. Berpikir komputasional dengan cara pola. Pengertiannya sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Nih, yang pertama, pola bentuk warna pada lantai rumah. Ya, biasanya ubinnya ada yang warna ini, kemudian ada polanya sama, terus berulang seperti itu. Ya. Kemudian pola gambar dan warna pada baju batik. Polanya sama gambarnya ya. Pernah kan lihat pakai baju batik ya? Ya, polanya sama seperti berulang. Ya. Ada juga kalau kain batik yang kotak-kotak itu ya, ada yang warna hitam, putih, kayak papan catur itu, nah ya. Itu berulang polanya. Ya. Kemudian pola waktu pada jadwal pelajaran di sekolah. Senin pelajarannya apa? Selasa sampai Sabtu. Kamu terus berulang lagi Senin. Nah, itu adalah pola berulang. Sesuatu yang terjadi secara berulang. Terus Senin lagi, itu lagi pelajaran. Ya, maksudnya itu. Jadi itu berpikir komputasional dengan cara yang kedua. Kemudian contoh selanjutnya, pola angka pada bilangan ganjil dan genap. Kalau ganjil itu dimulai dari bilangan 1, terus ganjil 3, terus 5, itu ganjil. Kalau bilangan genap 2, 4, nah sama kan, berarti kelipatan 2. Ya. Kemudian menemukan kesamaan dalam soal matematika untuk menggunakan rumus yang sama. Contoh, kalau kita mau mengerjakan volume kubus, rumusnya itu.
ketika kita akan mencari lagi, perhatikan ya, rumus kubus lagi, ya rumusnya tetap itu saja. Nah, nanti di sini kita akan berkaitan dengan pembelajaran kita sehari-hari, ya, dengan metode pola. Cara yang ketiga, abstraksi. Ingat, tadi sudah dua loh. Yang pertama apa metodenya? Dekomposisi. Yang kedua, pola. Nah, yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu proses memilih bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi kamu di sini fokus terhadap yang pentingnya saja. Pak, apa contohnya, Pak? Nih, saat menggambar mobil, misalnya disuruh, nah, ayo gambar mobil, ya. Kamu tidak perlu menggambar kabel dan bautnya. Tahu baut? Oh, kabelnya digambar, nggak perlu. Yang penting kamu kalau tugasnya menggambar mobil, ya sudah gambar mobil saja. Berarti fokus ke bagian yang penting saja. Kalau baut sama kabel-kabelnya kan nggak kelihatan, nggak penting juga kalau menggambar, ya kan? Contoh yang kedua, saat menulis tugas mengarang ya, cerita, kalian hanya fokus menulis, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pena. Nah, kamu sekarang tugasnya mengarang, nulis kan? Ya kamu fokusnya mengarang, menulis karangan kamu. Nggak perlu kamu memikirkan pena ini buatnya bagaimana ya. Tidak perlu, fokus terhadap tugas saja, yaitu menulis. Jangan pikirannya kemana-mana. Sedang nulis, pikirannya pena ini caranya gimana ya buatnya ya. Nah, itu harus fokus terhadap tugasnya saja. Yang selanjutnya, dalam navigasi peta hanya menampilkan jalan dan lokasi penting tanpa detail seperti warna rumah. Itu aplikasi map peta di HP ya, itu ada ininya, petunjuk arahnya mau kemana ya. Nah, kalau di kota nak ya, yang sudah di jalan-jalan darat ya, kita nih mau belanja ke toko A, ke supermarket A, atau mau ke rumah saudara, navigasinya itu jalannya aja nak ya. Fokusnya kita arahnya, tapi tidak perlu warna rumah gedung ini warnanya apa, kita nggak usah dihiraukan. Kita fokus petunjuk arahnya. Ya, kalau di sini kita nggak bisa menggunakannya, nak. Map itu, peta itu ya. Kita di sini dari rumah kamu, si Feli mau ke sekolah pakai map, nggak bisa jalannya. Ya, gitu. Jadi itu kalau di kota, ya nak bisa. Ya. Ini yang ketiga, berarti kalau ada 4, ada satu lagi nak, ya, cara berpikir komputasional. Nih, berpikir algoritma, yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Nih, algoritma. Berurutan nak. Harus berurutan, tidak boleh dari urutan pertama, langkah pertama, langsung ke urutan ke-4, 5. Tidak termasuk berpikir komputasional dengan cara metode algoritma. Jadi berpikir algoritma itu, langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Contohnya nih, apa yang bisa kalian lihat? Membuat teh manis ya. Nih, yang pertama, langkah pertama, siapkan gelas dan apa? Sendok teh. Langkah yang kedua, masukkan kantong teh ke dalam gelas. Kemudian yang ketiga, tambahkan gula ke dalam gelas. Kemudian ya, gelas isi teh dan gula. Langkah yang selanjutnya,
kelima, aduklah teh hingga langkah yang terakhir, sajikan teh yang sudah jadi. Nah, ini yang dimaksud berpikir algoritma, langkah-langkahnya berurutan, ya, dan sistematis. Nah, begitu juga cara kerjanya laptop komputer, ya. Jadi kita diharapkan berpikirnya sistematis, berurut, ya, dan sesuai logika, masuk akal. Jangan dari satu sini, ya, langsung disajikan saja. Yang nggak ada airnya, nak, juga nggak ada tehnya. Atau, ya, dari sini nih, tambahkan gula ke dalam gelas. Ada gula, ada tehnya. Bisa dinikmatin tidak? Enggak ada diseduh air panasnya. Nah, itu tidak berurut. Langkah-langkahnya tidak sistematis. Nah, berpikir komputasional itu, nah, kita diharapkan berpikirnya sesuai dengan urutannya, langkah-langkahnya. Itu disebut sistematis. Ya. Udah berapa itu, nak? Yang pertama apa? Dekomposisi, pola, abstraksi, ya, algoritma atau berpikir algoritma, ya, itulah, nak, ya, 4 metode berpikir komputasional yang diharapkan nanti kalian punya, ya, harapannya bisa menerapkan berpikir komputasional, perhatikan ya, dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti dalam pembelajaran, berkaitan dengan pelajaran matematika. Contohnya tadi, bilangan genap, 2, 4, 6. Polanya sama, itu masuk pola, ya. Kemudian kalau kalian membuat teh, apa, Dopar? Kemudian kalau memasak mie. Nah, kalian bisa memasak mie? Pertama apa? Hidupkan kompor misalnya, ya kan? Kemudian pakai apa? Teflon boleh, apalagi wajan boleh, panci boleh, isi air, ya kan? Tunggu sampai airnya mendidih, masukkan mie-nya, kemudian bumbu, aduk sampai rata, kemudian masukkan ke dalam mangkok, kemudian siap dihidangkan. Kira-kira nih, ya, hidupkan kompor, masukkan air ke dalam panci, hidangkan. Ya, bukan memasak mie namanya, itu menghidangkan air hangat, air panas, ya. Nah, Bapak harapkan, nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa memecahkan, ya, pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran. Nih kesimpulannya, ya, berpikir komputasional itu membantu kita menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, jadi kalau apa, di rumah, ya, mau membuat teh disuruh, harus bisa langkah-langkahnya, nak, ya. Memasak mie harus bisa. Nah, itu, ya, berurut, langkahnya sistematis. Itu manfaatnya, nak, ya. Nah, kalau tidak berurut, langkahnya tidak sistematis, tidak akan jadi itu masak mie, ya. Taunya, ya, yang jadinya hidangannya bukan mie, ya, nanti. Kemudian lebih efisien dan terstruktur, maksudnya lebih hemat, lebih singkat, ya, dan terstruktur, ya, rapih, ya. Berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pasti jelas, nak, kalau kita mempunyai metode berpikir komputasional, ya, dalam pembelajaran di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian nanti bisa memecahkan masalahnya itu oleh kalian sendiri. Kemudian satu lagi, contohnya lagi, nak, kalau kalian sering datang terlambat, ya. Siapa yang suka datang terlambat?
Dopar, bangunnya kesiangan. Tidurnya jangan malam-malam. Ya. Kemudian itu pemecahan masalah, Nak. Urutannya apa? Kalau saya sering kesiangan, tidurnya jangan malam-malam. Atau jangan terlalu banyak main game sampai larut malam. Apalagi caranya bagaimana, Nak? Setelah itu disolusinya, pemecahan masalahnya, minta dibangunkan oleh orang tua atau setel beker, tahu jam yang ada alarmnya, ya itu. Nah, di sini Bapak harapkan, Nak, yang paling sederhana berpikir komputasional itu, ingat, Nak, kalian mengerjakan sesuatu, langkah-langkahnya harus berurut, harus sistematis, tidak boleh dari langkah pertama langsung ke langkah itu, tidak. Ya, itu yang diharapkan oleh Bapak. Ada pertanyaan, Nak? Hah? Jelas? Gak apa-apa, ada yang mau ditanyakan. Pak, ini apa, Pak? Gitu. Ya, sudah paham? Nah, kalau begitu, ya, Bapak akan bagikan tugas, ya, diskusikan, itu. Nanti Bapak minta presentasinya, perwakilan dari kelompoknya. Ya, ini di buku ini, ya, coding. Tuh. Nanti diskusikan, ya. Ya, nanti perhatikan caranya, ya. Perhatikan, ya. Menyusun algoritma berangkat ke sekolah. Berarti menyusun algoritma itu urutan langkah-langkahnya, ya. Harus benar, ya. Perhatikan. Hari ini kamu akan mencoba menyusun algoritma kegiatan berangkat ke sekolah. Susunlah algoritma berangkat ke sekolah yang sudah tersedia di dalam tabel berikut. Tulislah nomor sesuai urutan langkah yang benar. Di situ ada tabelnya, ya. Nah, di situ sudah dibantu algoritmanya berangkat ke sekolah, susunan langkah-langkahnya yang teratur dan sistematis, maksudnya itu sudah dibantu. Langkah pertama yaitu bangun nanti kalian cukup dikasih nomor selanjutnya. Paham nggak? Nomor 2 yang mana? Nomor 3 yang mana? Ingat, itu melatih kalian berpikir komputasional dengan metode algoritma tadi. Langkah-langkah harus sesuai berurutan. Paham? Silakan rembuk, diskusikan. Yo. Tito, kenapa, Nak? Ya, tinggal dikasih nomor, Nak. Nanti ini kan sudah dibantu nomor 1, langkah pertama adalah bangun Nah, urutan yang betul itu bagaimana? Ya, ini berpikir secara algoritma. Langkah-langkahnya harus berurut, Nah, ya, harus sistematis. Mana yang betul? Ya. Sudah, Nak? Dan cek lagi. Ya, cek lagi nanti setiap perwakilan dari kelompok maju ke depan membacakan urutannya yang benar, ya. Ya, dari mana yang pertama dulu, terus yang kedua, yang ketiga. Itu sudah dibantu, ya. Nah, yang belum silakan diskusikan, Nak.
Sudah nak? Kelompok ini sudah? Yang ini? Ya? Yakin sudah? Kelompok Bapak tunjuk nih, kelompok mana dulu nanti yang mempresentasikan di sini urutannya ya. Kelompok yang perempuan dulu. Siapa wakilnya? Yang bacakan sini. Feli, ayo. Ayo di sini, nggak apa-apa nak. Disimak ya. Iya urutannya kan semuanya itu. Yang lain simak. Ya. 1. Bangun tidur. 2. Mandi dan mengikat gigi. 3. Memakai seragam sekolah. 4. Merapikan tempat tidur. 5. Sarapan. 6. Mengecek perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis. 7. Berangkat ke sekolah. Ulangi lagi nak. Ulangi lagi, ya. Ulangi lagi nak. Pelan-pelan ya. 1. Bangun tidur. 2. Mandi dan menyikat gigi. 3. Memakai seragam sekolah. 4. Merapikan tempat tidur. 5. Sarapan. 6. Mengecek perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis. 7. Berangkat ke sekolah. Sudah. Salah, ada yang salah apa nak? Coba kelompok yang laki-laki, maju siapa? Rehan. Bacakan, suaranya yang keras nih ya. Yang kelompok itu perempuan disimak juga. 1. Bangun tidur. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Mandi dan menyikat gigi. 4. Memakai seragam sekolah. 5. Mengecek perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis. 6. Sarapan. 7. Berangkat ke sekolah. Ya. Sama tidak? Sudah dicek? Lain ya? Nah, itu adalah berpikir algoritma. Susunannya harus, langkah-langkahnya harus berurut. Kalau yang ini nanti agak error dong programnya, komputernya. Karena ada yang tidak berurut, nak. Kalau kamu simak, kelompok yang laki-laki ini yang pas urutannya. Berpikir algoritmanya. Langkah-langkahnya tersusun dengan rapi dan benar, sistematis. Nah, ya, nih simak nih, yang masih belum betul urutannya diperbaiki. Ya. Menyusun algoritma berangkat ke sekolah, berarti menyusun langkah-langkah yang berurut, yang sistematis. Pertama, bangun tidur. Sudah ada contohnya itu ya. Nah, langkah yang kedua apa nak setelah bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Langkah ketiga, mandi dan menyikat gigi. Sudah bangun tidur, merapikan tempat tidur. Berarti yang kelompok sini nggak merapikan tempat tidur. Urutannya keberapa? Ya, nah tidak sistematis ya. Yang keempat, setelah mandi memakai seragam sekolah. Langkah yang kelima, biasanya dan seharusnya setelah memakai pakaian seragam sekolah, mengecek peralatan sekolah. Setelah dicek benar tidak ada yang ketinggalan, pelajarannya betul hari itu yang mau itu sesuai ya jadwal pelajarannya. Kemudian langkah selanjutnya sarapan yang keenam. Setelah sarapan, langkah selanjutnya berangkat ke sekolah. Ya, kelompok ini yang langkah-langkahnya sistematis berurutan. Yang kelompok sini
Nanti kalau ada berpikir algoritma lagi susunannya didiskusikan benar-benar, nah ya, itu. Jadi kalau itulah tujuan berpikir komputasional dengan cara algoritma. Perhatikan ya, belajar nak berpikir kita ini berurut. Tadi kalau mau masak teh atau mau membuat minuman teh, kalau tidak berurut nggak jadi dong tehnya ya. Gitu. Nah kalau di sini juga ada ketimpangan kalau tidak berurut, nah ya. Gitu. Tadi terlewat dulu merapikan tempat tidur ya kelompok ini. Keberapa? Langkah keberapa tadi? Keempat. Ya. Tuh, harusnya bangun tidur, urutannya bagaimana? Merapikan tempat biasakan itu nah. Kemudian mandi, sudah mandi, sikat gigi udah bersih. Kemudian apa? Memakai baju seragam. Periksa nak, sudah pakai baju seragam, udah rapi, udah ganteng, udah cantik. Wah, itu mana tasnya? Diperiksa jadwal pelajarannya, oh betul. Alat tulisnya tidak ada yang ketinggalan. Setelah semua sudah bagus, perlengkapannya udah lengkap, ya. Apa? Sarapan dulu. Biasakan sarapan dulu, setelah sarapan baru berangkat ke sekolah. Itulah nak yang dimaksud algoritma atau berpikir algoritma dalam pemecahan kehidupan sehari-hari. Supaya apa nak? Supaya kita sistematis nak, disiplin. Ya, yang biasanya bangun tidur pakai seragam langsung ke sekolah, nggak mandi, nggak merapikan tempat tidur, nggak sarapan. Ada nggak yang seperti itu nak? Siapa? Wisan. Ihsan suka nggak? Jarang mandi, tapi alhamdulillah sekarang sudah agak berubah nak ya. Ya, ya. Nah itu manfaatnya itu kan? Kita berpikir algoritma yang asalnya tidak berurut, sekarang berurut. Ya, jangan sampai tidak berurut lagi nak ya. Dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari apa saja? Dalam memecahkan masalah apa saja? Ada yang mau ditanyakan nak? Ya, nah ini 4 metode ya berpikir komputasional. Kalau tidak ada, ya Bapak cukupkan pelajarannya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi ya minggu depan. Ya, hari Sabtu. Ya, ya. Untuk pelajaran ini, ya kalau tidak ada pertanyaan, ya Bapak akan akhiri ya. Ada? Ya. Oh ya, dikumpulkan. Tulis kelompoknya dulu nak. Ya, di bawahnya nama kelompok, nama-nama kelompoknya. Sudah, ayo. Sudah nah ya, untuk pelajaran hari ini ya tentang berpikir komputasional, Bapak cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi Sabtu depan ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.